Korot hukmi niku juga akad, Pak. Korot hukmi itu juga akad, bukan hanya beto yang akad. Ini moderator. Ini kayaknya moderator belum paham ini. Ini mana ya? Tor. Mic-nya. Maka dari itu, dari Al Anwar harus menampilkan wajhut ta'adzur. Kita katakan kasus kita kordu hakiki. Ya, Lir. Oke, monggo. Lah, kemudian dari Al Anwar ini mengklaim ini adalah kordu hukmi akadnya. Lah itu saya rasa sangat aneh sekali. Begitu saja. Jadi kalau misalkan pertanyaannya akad lalu dijawab kordu hukmi, lah ini apa kaitannya gitu loh? Di belakang, Pak. Nggak ngelihat moderator ini belakang. Al Anwar terlebih dahulu, yang karena yang ditunjuk Al Anwar terlebih dahulu, yang ngomong Al Anwar terlebih dahulu. Mohon sopan dengan pimpinan. Ini. Terima kasih sebelumnya pimpinan. Kami yang nggak setujunya dari Bapak Perumus, ngapunten ya Pak. Niki masalah realita. Karena kalau kita nuruti sama si Sail, niku mboten kaya itu mboten sesuai dengan realita. Shopee itu kalau mengambil keuntungan hanya sebagai jasa saja itu hanya 1%, Pak. Itu kalau di dalam soal itu hanya 500. Mas Shopee yang bekerja itu hanya mendapatkan 500, yang bunganya itu langsung ke PT semua. Ya kan? Yang sesuai WKI ini adalah Shopee tetap mengambil keuntungan daripada bunga. Ngaten. Dan itu seharusnya kalau mengikuti arahan yang sesuai dengan realita itu hukumnya haram karena tetap jaro naf'an lil mukrid. Cuma lewat jalurnya apa? Sub A ini belum membahas tentang hukum. Kan gini Pak. Ngapunten gini. Ini Tor. Bismillahirrahmanirrahim. Gantian. Ngeten nggih. Yang kita fokuskan itu coba dalam masalah sub A itu kan status hukum akad tersebut. Kita jangan bahas kok nanti masalah Shopee-nya. Karena yang dipertanyakan tuh Shopee Pay Later, Pak. Kalau kita bahas Shopee-nya, masalah akad kita sebelumnya Al Anwar sebentar. Al Anwar soalnya tidak ada hukum. Jadi status akad termasuk akad apakah? Nanti untuk hukum adalah B. Nggih. Kan kita bahas akadnya nggih, Pak. Akad dari awal Al Anwar menjawab bahwasanya ada jualah dari kita kepada Shopee. Lalu kita kepada PT-nya tadi kan dibahas ini adalah korot kan ngoten. Nah, makanya dari nyun sewu dari Mujawibin kita arahkan jangan kok nanti kita arahkan nanti bahas Shopee-nya, tapi kita langsung ke prinsip yaitu Shopee Pay Later. Karena kalau bahas Shopee itu sudah dari zaman sebelum Panji Gumilang viral itu sudah kita bahas lama ngoten. Makanya kita prinsipkan bahwa Shopee Pay Later itu sekiranya ini masuk akad apa, ya monggo kita prinsipkan itu. Coba yang mana nggak langsung. Moderator Al Ihsan. Belakang, Pak. Monggo, nanti dulu Al Ihsan. Ini kayaknya pembahasannya belum Ini berakhir. Sebentar. Coba ngeten coba. Untuk pimpinan, sini. Saya kasih. Tor. Ngapunten niki Pak. Urutkan dulu, menurut Al Anwar ini urutan dulu. Sampean jenengan mau membahas Shopee mutlak apa Shopee Pay Later? Kalau menurut giringan dari deskripsi itu membahas Shopee Pay Later, berarti nanti membahas hutang yang sesuai dengan rumus. Coba. Ngeten. Berarti nanti di sini itu membahas apakah di sini itu sesuai bunganya itu bisa halal apa enggak, akadnya apa, gitu loh. Korot hukmi niku juga akad, Pak. Korot hukmi itu juga akad, bukan hanya beto yang akad. Tapi masalahnya usulan moderator semua setuju kan? Moderator. Ini Tor. Al Ihsan. Coba diarahkan dulu. Ini mujawibnya siapa? Ini Perumus itu belum menjawab. Perumus itu masih mengarahkan status kordu yang ada di Shopee Pay Later itu apakah kordu hukmi, kordu hakiki atau mu'atoh. Ini moderator menentukan siapa jawaban yang diangkat dari para musyawirin. Perumus itu masih mengarahkan, belum menjawab. Ini moderator. Ini kayaknya moderator belum paham ini. Ini mana ya? Tor. Mic-nya mohon dicari jawaban yang tepat. Sebentar. Untuk perumus. Waktu untuk perumus. Peserta jangan membuat peserta dimohon tenang ya. Di belakang Perumus. Jangan membuat moderator bingung.
Moderator Gini kurang loh, kopinya. saya tidak merumuskan, tidak, cuma kan memberikan arahan dari awal ini Pak, bahwa kalau mau kita kaji kordu itu kan sebenarnya panjang. Artinya begini, kalau kita anggap ini adalah kordu dan ini sesuai dengan letterlek kitab ini adalah akad kordu, dalam prakteknya tidak ada kopdu. Artinya kalau tidak ada kopdu, berarti ini belum milik. Kalau belum milik, ini bisa enggak dianggap sebagai akad kordu. Kan begitu ya. Kalau sebagai kordu hukman, enggak masalah. Tapi kalau dianggap sebagai akad kordu, yang biadamil kopdi, ini yang perlu kita perdalam. Ini kita poinnya adalah kita perdalam masalah kordu dulu sesuai dengan yang dibaca beberapa musyawirin tadi, takbirnya kordu. Untuk tawaran seperti jualah dan yang lain itu nanti. Maka jangan ditempuk dengan ini, kita terima itu. Lah, wong kordu saja belum ada pembahasan detail, maka tawaran dari kami adalah andaikan kita fokus dalam pembahasan kordu bagaimana? Satu adalah akad kordu. Yang kedua, kalau memang tidak sah kita anggap sebagai akad, kita namakan sebagai kordu hukman. Ini celahnya ini yang kita tentukan. Kenapa? Karena yang ditanyakan itu metode ini masuk dalam akad apa? Hukumnya nanti. Ya. Setuju ya? Ya, setuju, Pak. Ayo, gimana? Ini kordu, Pak. Di belakang, Tadi Pak, masih Madura. ngangkat, makanya tadi. Kalau sudah Di belakang selesai, Madura. sekarang kita fokus. Iya, Jadi paham, moderator paham. Ini belakang. yang tidak Di diberi belakang. waktu, mic-nya jangan diangkat dulu, oke? Oke, monggo, saking Alanwar. Loh, nanggapi Alanwar kita kok. Mangkirien, nggih. Alhamdulillah Gantian, Tor, kita, ya. gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat pencerahan dari Bapak Murumus. Saya kira dari masalah jual beli Shopee Pay Later ini, itu contoh yang paling mendekati yaitu adalah kordul hukmi, yaitu dengan arahan kita menyuruh Shopee istari li bidirhami ka khubzan fastarolahu kana adirhamu kordon lahibatan. Ketika kita menyuruh Shopee belikan aku sebuah barang, itu kan Shopee yang membelikan barang kan? Karena dia sebagai wasilah untuk memberikan barang kepada si baek. Nah, uang yang dibayarkan Shopee ke pihak pembeli, nggak tahu lewat jalur mana itu dapat uang, itu namanya kita arahkan ke kordul hukmi. Nah, terus dari tadi kan kalau nanti mau dibawa sisul bil akdi dan lain sebagainya, mungkin kita bahas secara sedikit mawon, nggak usah panjang-panjang. Jadi kalau kita arahkan ini nanti ke kitabah nanti katanya kinayah, itu nanti gini Pak, kitabah itu memang sudah secara semua ibarat-ibarat langsung ke arahan kinayah. Cuman kita punya ibarat bahwa ketika ada korenah, kinayah bersama korenah itu termasuk dalam kategori soreh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ibarat yang ceplos dalam Syafi'iyah kita tidak menemukan, tapi karena dalam Syafi'iyah pun tidak membahas masalah korenah Pak. Cuman kita menemukan dalam ibarat Ahmad nih Pak. Al-Kafi fi fiqil Imam Ahmad li anal kinayah ma'al korinah kasorih fi ifadatil hukmi bidalili tolak wal itak. Itu satu. Lalu kalau nanti kita mengatakan dalam masalah akad ini, itu yang menjadi syarat dalam fisul bil akdi itu dikatakan wakdu atau enggak? Itu dinawan Itu saya kira belum, karena nanti ada sub sendiri untuk itu. Saya kira